Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Dalang Demit Kampung Wayang. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Dalang Demit Kampung Wayang. Dalang Demit itu akhirnya berdiri menghampiri kami. Ia mengeluarkan sebuah keris hitam berukiran naga dan menusuk seorang wanita warga desa dengan pakaian sinden. Darah merah memuncratkan dari mulutnya, namun ia tidak melawan, melainkan malah berlutut, mencium kaki Dalang Demit itu dan memohon kepadanya. Ki, kami harus menonton lagi, Ki. Jangan berhenti. Kami akan mengikuti semua maumu. Ucap sinden itu. Dalang Demit itu pun menjawabnya. Menungso goblok. Ucap dalang itu yang segera menjambak perempuan itu dan menunjukkan kepada kami. Deloken iki, ayu toh. Dalang itu menggunakan kerisnya merobek baju sinden wanita itu, hingga kulitnya yang sebelumnya begitu mulus tergores oleh luka dari keris itu. Namun tetap saja wanita itu tidak melawan. Yen arep urip karo demit, ya kudu dadi demit. Lanjut dalang itu dengan menggoreskan kerisnya di wajah wanita itu. Wanita itu terlihat kesakitan, namun tetap saja tidak melawan. Demit sialan. Jangan gegabah, Mas. Jangan gegabah. Ucap Bimo padaku. Namun aku terlanjur melompat menerjang dalang itu dan menghujamkan keris Raga Sukma. Sayangnya seranganku segera dihantam oleh kerisnya dan menciptakan gelombang energi yang sangat besar. Pertarungan sengit terjadi di antara kami. Berbagai jurus kukeluarkan untuk menyerang dalang itu. Namun dengan mudah ia menahannya, bahkan sampai tertawa puas. Beberapa kali serangan keris dalang itu mengenai tubuhku. Namun aku tetap tenang, karena seharusnya Bimo segera menyembuhkan lukaku. Entah walaupun beberapa kali seranganku mampu mengenai dalang itu, ia tetap saja tertawa geli seolah berhasil melakukan sesuatu. Di satu sisi, luka di tubuhku juga semakin banyak. Mas Dimas, cukup Mas, cukup. Ucapan itu terdengar dari Bimo yang jauh di belakang dari tadi. Namun aku tidak menghiraukannya. Rasa kesalku pada Demit ini membuat aku ingin segera mengakhiri nyawanya secepatnya. Namun lukaku yang semakin banyak membuat aku menoleh pada Bimo, dan pemandangan yang aku sesalkan terlihat di hadapanku. Rupanya, sedari tadi warga desa tetap mencoba menyerangku. Namun mereka gagal karena kuatnya energi dari pertarunganku dan dalang itu hingga membuat warga desa terluka parah oleh seranganku. Sementara aku sibuk melupakan emosiku, Bimo berusaha memulihkan warga desa dari semua seranganku yang membuat mereka terluka. Di tengah rasa bersalahku, dalang itu menusukkan keris hitamnya tepat di punggungku, hingga aku memuntahkan darah dari mulutku. Mas Bisma! Bimo berteriak yang segera menggunakan kekuatan keris sukma geninya untuk menyembuhkan lukaku. Dengan segera ia menyusulku, mengalihkan dalang itu dengan ilmu bela dirinya dan membawa tubuhku mundur. Mas, tenang Mas. Apiku masih bisa menyembuhin luka Mas Bisma. Tapi butuh waktu. Ucap Bimo padaku. Aku berusaha mengatur tenagaku sebaik mungkin. Sayangnya dari arah punggung, dalang itu sudah mempersiapkan pasukan demitnya dan warga desa yang ia gunakan sebagai tameng. Waduh, piye iki? Bimo terlihat kebingungan.
Ia bersiap meletakkanku di tengah dan mencoba melawan mereka sendirian. Namun sebelum itu terjadi, terdengar suara seseorang dari jarak yang tidak begitu jauh. Mas, Rene mas, cepat Rene. Ucap seorang pria dari sela pohon di hutan belakang kami. Tanpa pikir panjang, Bimo segera memapahku dan membawaku ke sela-sela pohon besar itu yang ada di hutan. Aku memaksa berjalan sekuat tenaga sembari membaca mantra pengalih agar makhluk-makhluk itu sulit untuk menemukan kami. Seorang pria dengan pakaian pada umumnya berjalan di hadapan kami, menuntun ke sebuah tempat. Kami tidak berniat untuk bertanya. Setidaknya kami berharap kami sampai di tempat yang aman. Hati-hati mas, hati-hati. Ucap orang itu yang ternyata menuntun kami ke sebuah desa. Cukup sulit untukku dengan luka ini untuk bisa sampai di salah satu rumah di desa itu. Sebelum sempat melakukan apapun, Bimo menundukkannya, menggoreskan jarinya pada keris sukma geni dan menggunakan api yang muncul dari keris itu untuk menyembuhkan lukaku. Setelah merasa sedikit pulih, aku menguatkan diriku untuk berbicara. Terima kasih ya mas. Sebenarnya ini kita di mana? Ini di desa saya mas. Masnya ngapain? Kok sampai bisa bertarung sama Ki Jaruk? Ucap orang itu padaku. Ki Jaruk, mungkin itu nama dalang demit yang bertarung dengan kami. Kami dari desa Kandimaya mas. Kami mencari keberadaan warga desa kami yang hilang. Desa Kandimaya? Pria itu seperti memikirkan sesuatu dan segera memanggil seseorang. Tak lama setelahnya muncul beberapa wajah-wajah seperti orang-orang yang pernah kami kenal. Ada 5 orang yang menghampiri kami dan sepertinya mereka adalah warga desa Kandimaya. Mas diminta tolong sama Pak Kades buat nolongin kami ya? Iya mas, kalian gak apa-apa? Kami gak apa-apa mas. Warga desa ini sempat menolong kami. Tapi banyak yang masih menjadi budak Ki Jaruk. Cerita orang itu padaku. Lalu kenapa kalian bisa selamat dan mereka tidak? Tanya Bimo yang setelah selesai memulihkanku. Kelima warga desa itu mengeluarkan sebuah benda dari kantongnya. Itu adalah sebuah kunir. Maksudnya? Seharusnya kalian juga punya ini. Kalau tidak, warga desa ini tidak akan bisa menemukan kalian. Aku merogoh kantongku dan menemukan sebuah kunir di situ. Begitu juga dengan Bimo. Mas Bisma, bukannya ini sebelumnya batu merah delima pemberian Ki Darubaya ya? Aku tidak mengerti, tapi warga desa Kandimaya yang selamat itu mengangguk. Saat kami nekat ingin pergi mencari desa ini, salah satu anggota wayang Ki Darubaya meminta aku membawa batu merah delima untuk berjaga-jaga. Rupanya dengan membawa ini, warga desa tempat dulu Ki Darubaya melakukan pementasan bisa mencium bau kunir dan menolong kami. Ucap warga desa Kandimaya itu. Sepertinya aku sedikit mengerti. Hutan ini tidak hanya menghubungkan ke satu desa gaib, tapi masih banyak tempat yang tidak kami ketahui yang dihubungkan oleh hutan ini. Kalau begitu, kita harus kembali sebelum semakin banyak warga desa yang jadi korban. Ucapku kepada warga desa yang menolong kami. Sudah, tidak usah repot-repot untuk kembali. Tidak lama lagi, Ki Jaruk pasti akan menyusul kalian. Mohon maaf, kami tidak bisa membantu apa-apa. Ada sebuah kekuatan yang membuat kami tidak bisa menyentuhnya, dan begitu juga sebaliknya. Jelas warga desa gaib itu kepadaku. Mas Bisma, kita sudah babak belur begini. Bagaimana kita mengalahkan dalang itu? Tanya Bimo padaku. Belum sempat aku menjawab, sebuah kekuatan hitam besar terlihat memancar dari sela-sela hutan. Sepertinya yang kami duga itu adalah Ki Jaruk, sang dalang demit yang menyusul kami dengan semua pasukannya. Ojo lungo, kalian mesti dadi bonekaku. Ucapnya yang segera berjalan ke arah kami dengan sekumpulan demit dan warga desa yang di bawah kendalinya. Bimo,
suruh semuanya mundur. Ingat, kamu harus jaga warga desa, jangan sampai ada yang mati. Lalu, bagaimana caranya, Mas, menghadapi Ki Jaruk dengan demit-demit itu? Masih ada ilmu yang diturunkan oleh leluhur kita, yang hanya mampu digunakan olehku. Ini adalah satu-satunya mantra yang terkuat yang aku ketahui saat ini. Aku berjalan seorang diri meninggalkan Bimo. Ia meminta orang-orang yang menolong kami untuk mundur sebelum akhirnya Bimo menyusulku. Aku menarik keris raga sukma dari sukmaku, meletakkannya di dada dan membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagatlah lembut buat tentui wujud, kula nimbali, surga loka surga kayangan, keluh mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Mendadak langit menjadi gelap, hujan turun begitu deras dan muncul sesosok makhluk di hadapan kami. Para penerus. Jagatlah lembut buat tentui wujud. Di sebuah gubuk di tengah sawah, aku memaparkan sebuah mantra. Tidak semua bisa mendapatkan mereka, Danan. Mereka tidak memiliki wujud. Tapi kita kan bisa melihat keberadaan mereka, Pak. Balas satu-satunya putraku, Dananjaya Sambara, yang terlihat masih belum mengerti dengan apa yang aku maksud. Aku hanya tersenyum mendengar pertanyaannya. Kulo nimbali, surga loka, surga kayangan. Beberapa bisa mengundang mereka dari tempat yang sangat jauh, tapi pasti mengundang mereka yang berasal dari tempat yang baik-baik, entah dari bumi atau dari alam lain. Jelasku lagi kepada Danan, sementara Danan hanya mengangguk mendengar ucapanku. Keluh mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Saat kita memanggil, kita sudah siap atas kedatangan mereka, apapun konsekuensinya. Dan sejatinya mantra ini bertujuan merubah keputusasaan menjadi sebuah harapan. Sepertinya Danan masih terlalu kecil untuk menerima makna dari mantra yang aku turunkan oleh leluhur kami. Namun aku tahu pasti, suatu saat ia akan pantas mengemban tanggung jawab dan beban yang turun-temurun diajarkan oleh keluarga kami sejak zaman leluhur. Sebuah tanggung jawab penyandang nama Sambara. Hujan yang begitu deras membasahi tanah lapang di antara sebuah hutan dan desa. Kilatan dan sambaran petir bersahutan, seolah menyambut kedatangan sosok makhluk yang muncul di hadapan kami. Kakek tua bungkuk berambut putih panjang, muncul berdiri di hadapanku. Bocah asu, kowe nyelok aku arep mateni awakmu dewe. Ucap makhluk itu dengan nada marah dan sedikit rasa khawatir. Ngapunten eyang, boten wonten dalan liyane. Kulo butuh bantuan eyang. Ucapku menjelaskan situasi yang terjadi. Makhluk itu melihat segerombolan pasukan demit yang dipimpin seseorang berpakaian dalang dengan kekuatan hitam di sekitarnya. Itu apa, Mas Bisma? Tanya Bimo padaku yang penasaran dengan perbincangan kami. Dia leluhur kita. Dengan mantra yang kubacakan, aku bisa memanggilnya dengan perantara keris raga sukma. Aku menjelaskan pada Bimo. Bimo masih belum yakin, namun ia memaksakan dirinya untuk mengerti. Bimo, aku butuh bantuanmu. Saat dia mengamuk, dia tidak bisa membedakan mana musuh mana lawan. Tolong lindungi warga desa. Bimo mengangguk, walau aku yakin masih banyak pertanyaan di kepalanya. Sebelum siap menyerang, tubuhku mulai terhuyung. Aku sudah tahu konsekuensinya apabila menggunakan mantra ini lagi. Aku tetap berusaha sekuat mungkin menjaga agar cairan merah di mulutku tidak sampai keluar dan membuat Bimo khawatir. Wes arep mati wae, dadak jaluk tulung. Ki Jaruk meledek yang sedang memperhatikan makhluk yang aku panggil itu. Seketika makhluk berwujud kakek tua bungkuk itu melompat dengan diselimuti kabut hitam dan menyerang semua makhluk yang ada di depannya. Dengan sekali tebasan, cakaran makhluk berwujud burung raksasa penjaga dalang itu terbelah menjadi dua dan kembali menjadi wayang kidangan yang sudah terbelah. Kakek asu pancen.
ucap Ki Jaruk yang kembali melontarkan serangan dari Wayang Buto untuk melindungi dirinya. Kakek tua itu semakin mengamuk dan melompat dari tanah ke pohon-pohon lainnya dan menyerang ke segala arah. Aku menerjang ke medan perang, bukan untuk melawan Ki Jaruk, tapi untuk menahan serangan leluhur yang aku panggil setiap akan menyerang ke warga desa yang masih terpengaruh kekuatan Ki Jaruk. Bimo juga tidak henti-hentinya merapal mantra agar semua serangan kakek itu yang mengenai warga segera pulih dan tidak mengakibatkan kematian. Dengan strategi ini kami bisa menghabisi hampir seluruh anak buah Ki Jaruk, hingga tidak bisa lagi ia panggil menggunakan wayang kulitnya. Sayangnya ini terlalu lama, aku hampir tidak bisa mempertahankan kesadaran dengan kondisi ini. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya aku melihat hanya tinggal sosok makhluk yang melindungi Ki Jaruk. Dia adalah Wayang Kurowo berwujud buto. Dengan segera aku mengerahkan setiap serangan kakek tua itu, hingga serangannya terpental ke arah raksasa hitam dengan wajah yang paling beringas. Sebuah cakaran tak cukup untuk menumbangkan makhluk raksasa itu. Berkali-kali serangan dari leluhur yang aku panggil itu tidak mampu menumbangkan senjata terakhir Ki Jaruk. Aku teringat dengan siasat saat melawan Bulo Ireng di desa Kandimaya dulu dan segera memberi isyarat kepada Bimo. Seketika aku menghujamkan keris ke arah dada raksasa itu dan tentu saja segera dihempaskan dengan lengan besarnya yang sudah penuh dengan luka oleh serangan kakek leluhurku itu. Seketika Bimo menangkap tubuhku dan merapalkan mantra penyembuh. Kowe bakal mati sio-sio. Ucap Ki Jaruk yang segera menarik kerisnya dan menerjang ke arahku. Namun dia tidak sadar, saat ini keris Rogo Sukmo telah tertancap di punggungnya dengan sukmaku yang telah berpindah dari ragaku melalui sisi mati Ki Jaruk. Seketika darah hitam memuncrat dari mulut dalang demit itu hingga membasahi tubuhnya. Bocah-bocah bajingan, umpat Ki Jaruk. Mana tawat cekekekanmu itu? Yang dari tadi meledek kami mana? Ledekku yang sebenarnya aku juga sedang setengah mati mempertahankan kesadaranku. Dar! Seketika terdengar suara besar yang berasal dari tumbangnya demit buto yang dipanggil oleh Ki Jaruk itu. Melihat itu wajah panik terlihat di wajah Ki Jaruk. Ia memanggil warga desa untuk menjadi tameng bagi dirinya. Beruntung Bimo cukup sigap untuk membacakan mantra yang menahan gerakan warga desa itu. Seolah mencari kesempatan, Ki Jaruk berjalan mundur dan mencoba melarikan diri masuk ke dalam hutan yang menghubungkan desa ini dengan desa Kandimaya tadi. Sialnya, di sana sudah berdiri kakek tua bungkuk dengan wajahnya yang penuh amarah. Matanya memutih, seolah sudah siap untuk mengamuk. Melihat keadaan itu, aku segera kembali ke ragaku dan meminta Bimo untuk memasang mantra pelindung. Sementara itu, eyang leluhurku itu terus menghabisi Ki Jaruk dengan mencabik-cabik tubuhnya dengan bengis hingga tidak berwujud. Setelah kejadian itu, aku menyimpan kerisku kembali ke dalam sukma dan kakek tua itu kembali mendapatkan kesadarannya. Sebaliknya denganku, ketika darah memuncrat dari mulutku, seolah menandakan bahwa ini adalah bayaran atas ilmu yang aku gunakan tadi. Mas Bima, kenapa tuh mas? Ucap Bimo, yang segera membacakan mantra pemulih untukku, namun tidak berhasil. Bimo tidak menyerah, ia menggunakan kesaktian keris sukma geninya untuk memulihkan tubuhku. Namun itu semua percuma. Geni saka keris sukma geni, mung iso mulihke luka karo kutukan, ora iso nyembuhke penyakit. Ucap leluhurku, yang sepertinya sangat mengenali keris yang dipegang oleh Bimo. Penyakit? Bukannya semua ini karena mantra itu? Tanya Bingo yang bingung harus berbuat apa. Aku mencoba tertawa dengan semua darah yang masih membanjiri mulutku dan menggelengkan kepala untuk memberi penjelasan kepada Bimo. Bukan penyakitku. Membuat tubuhku menanggung beban saat menggunakan mantra pemanggil itu. Eyang juga sudah tahu itu.
Aku menjelaskan. Namun kakek itu hanya memalingkan pandangannya dan meninggalkan kami. Sambara, keturunan goblok sing ora sayang nyawa. Ucap kakek tua itu yang segera menghilang bersama dengan rintik hujan di tengah kegelapan hutan. Itulah hal yang terakhir kali ku ingat, selain wajah cengeng Bimo yang melihat tubuhku penuh dengan darah. Aku tidak tahu yang terjadi setelahnya, namun saat itu, di tempat itu, yang aku tahu kesadaranku perlahan mulai memudar. Sebuah mimpi muncul pada saat itu, sebuah penglihatan tenang seorang pemuda. Seorang pemuda yang ditakdirkan bertemu dengan berbagai bencana. Dia menghadapi roh-roh jahat berbagai wujud hingga berbagai kutukan dari berbagai tempat. Terlihat juga suatu kejadian dikala pemuda itu menghadapi sebuah pertarungan sengit. Untungnya dia tidak sendirian. Seorang pemuda lain selalu menemaninya dengan roh kera yang melindunginya. Di sisi lain ada seorang nenek tua berilmu hitam dan kakek sakti yang mengendalikan pusaka mata tombak. Ia membacakan mantra yang baru saja aku rapalkan, seolah kejadian itu menjawab siapa sosok pemuda itu. Tak lama setelahnya, aku tersenyum saat melihat masih ada seseorang yang mendampinginya. Wajahnya memang sudah menua, namun dia terlihat semakin bisa diandalkan. Aku bersyukur saat mengetahui dia, Bimo, masih ada untuk mendampingi pemuda itu. Perlahan sebuah cairan masuk membasahi kerongkonganku, seolah memberikan sedikit tenaga untuk membuka mata. Saat ini terlihat di hadapanku Bimo Ki Darubaya memandangku yang berada di atas sebuah ranjang dan ruangan yang dipenuhi dengan bau obat. Bimo, ini di mana? Aku bertanya pada Bimo. Bimo menatapku dengan mata yang sayu. Terlihat rasa lelah yang amat sangat di wajahnya. Di rumah sakit, Mas. Kenapa Mas Bisma nggak cerita kalau ada kanker di paru-paru Mas Bisma? Tanya Bimo yang tidak sabar menunggu penjelasanku. Aku hanya tersenyum dan kembali menutup mataku dari silaunya lampu kamar rumah sakit ini. Kamu juga memanggil Danan dan Kirana ke sini. Enggak, Mas. Aku nggak tahu. Apa mereka tahu penyakit Mas Bisma? Bagus. Biar nanti aku yang cerita pelan-pelan kepada mereka. Nanti biar saya yang bilang ke Kirana kalau kamu masih membantu saya di desa. Mas Bisma istirahat saja sampai pulih ya. Ucap Ki Darubaya yang berusaha membantuku. Terima kasih Ki Dayu. Maaf merepotkan. Gak usah ngomong aneh-aneh. Yang kami lakukan masih jauh untuk membalas budi kepada kalian. Lanjut Ki Darubaya. Mendengar ucapannya, aku segera menoleh pada Bimo. Bimo, berarti warga desa selamat. Bimo hanya mengangguk dan aku membalasnya dengan sebuah senyuman yang menunjukkan rasa lega. Bapak, itu Bapak pulang. Ucap seorang anak berlari menyambut kedatanganku. Itu Danan Jaya Sambara, putra kesayanganku satu-satunya. Pak Lek, kok motornya keren toh? Danan diajak jalan-jalan dong. Sini nak, Pak Lek boncengin sampai ke depan ya. Balas Bimo yang segera mengajak Danan berkeliling desa menggunakan Vespa yang dipinjam dari Pak Kades Kandimaya. Bu, maaf ya, Bapak lama perginya. Ucapku pada istriku Kirana yang segera membantu membawakan barang-barangku ke dalam rumah. Sudah, ndak apa-apa. Mbak Daru juga udah cerita gimana sibuknya kamu di sana. Yang penting, habis ini jangan kemana-mana lagi. Jawab Kirana yang menyambutku dengan wajah manisnya. Aku beruntung bisa memiliki istri secantik Kirana dan anak sebaik Danan. Apalagi aku bisa menikmati tenangnya tinggal di rumah pinggir sawah tanpa memikirkan masalah-masalah yang tidak penting. Bapak, motornya Pak Lek keren yo. Kapan Bapak punya motor begitu juga? Ucap Danan yang terkesima dengan Vespa yang dibawa Bimo. Motor Pak Lek.
Tanyaku sambil menoleh ke arah Bimo. Namun ia malah meletakkan jarinya di mulut, memberikan isyarat padaku untuk diam. Aku menggeleng melihat tingkahnya. Gak usah, Danan. Kalau Bapak punya juga, nanti Pak Limo stres karena kalah keren. Hehehe, iya, benar juga ya Pak. Bapak kan ganteng, nggak kayak Pak Le. Hei, bocah, awas yo, gak tak boncengin lagi nanti. Ancam Bismo sambil tertawa. Senang rasanya bisa kembali ke rumah dan berkumpul dengan seluruh keluargaku. Namun aku sadar, waktuku tidak banyak lagi. Setidaknya aku harus menghabiskan sisa waktu yang aku punya untuk mewarisi semua yang aku punya kepada Danan. Pak, kok bentuk naganya kayak begini ya? Gak kayak naga yang diceritain di film-film? Tanya Danan yang memperhatikan ukiran bergambar naga di beberapa lembaran peninggalan leluhurku. Ini naga Jawa, Danan. Di legenda kita, naga itu bertubuh ular, memiliki kaki dan tangan dan mahkota di kepalanya. Itu menandakan makhluk ini menguasai sesuatu. Jelasku yang berusaha mengenalkan mengenai sosok-sosok makhluk di tanah Jawa yang mungkin kelak akan ditemuinya. Kalau ini apa Pak? Kenapa cantik banget ya? Tanya Danan lagi, yang menunjuk kepada lukisan sesosok wanita cantik dengan kebaya berwarna hijau. Dia penguasa Laut Selatan. Sebisa mungkin jangan pernah berurusan dengannya atau anak buahnya. Jelasku lagi pada Danan. Aku segera mengambil lembaran-lembaran itu dari Danan dan mengajaknya keluar untuk mempelajari hal baru. Danan, coba ikuti gerakan Bapak. Aku sambil memberikan sebatang kayu pendek, sambil memperagakan gerakan bela diri. Danan memperhatikan dengan seksama setiap gerakanku dan perlahan mulai mengikutiku. Gimana, Danan? Sudah hafal belum? Untuk hafalnya bisa Pak. Tapi kenapa pakai batang kecil? Pakai yang panjang aja. Lebih gampang buat nyerang musuh. Tanya Danan dengan bingung. Aku tersenyum dan mengusap kepala Danan. Emang musuh apa yang kamu mau lawan? Orang jahat lah Pak. Bukan itu. Kalau itu urusannya polisi. Terus Bapak ngajarin Danan buat apa? Buat membantu melawan mereka yang bahkan tidak bisa diatasi sama polisi. Jawabku singkat. Entah bagaimana jawabanku bisa membuatnya merasa semangat. Maksudnya ada yang nggak bisa ditangkap sama polisi dan kita bisa melawan mereka. Aku mengangguk dan tersenyum mendengar kesimpulan polosnya. Iya, makanya batang pendek ini untuk membiasakan saat nanti kamu sudah pantas memegang keris. Senjata yang ampuh untuk melawan musuhmu nanti. Setelah mendengar penjelasanku, Danan semakin semangat dan dengan cepat mempelajari setiap gerakanku. Waktu berjalan begitu cepat, Danan tumbuh dengan semakin pintar. Di umurnya yang masih kecil, ia sudah banyak mempelajari ilmu yang aku berikan, hingga akhirnya aku memutuskan untuk melakukan latihan khusus dengannya di sebuah hutan di pinggir desa. Ini keris Raka Sukma, pusaka yang diturunkan turun-temurun di keluarga kita. Danan memperhatikan keris itu dengan seksama. Aku membaca sebuah mantra dan menancapkan keris itu pada sebatang pohon tua. Tugasmu kali ini hanya satu, cabut keris ini. Perintahku pada Danan dan segera menunggunya di sebuah batu besar di samping pohon. Danan tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya memperhatikan keris itu tanpa bergerak. Kenapa, Danan? Tidak mungkin semudah itu kan Pak. Pasti ada maksud tersembunyi dari latihan ini. Aku tersenyum. Rupanya di umur yang kecil itu ia sudah mampu menganalisa sesuatu yang akan dihadapi. Ia hanya terdiam di tempat dan memandang keris itu tanpa bergerak. Ia berlangsung cukup lama hingga aku tertidur di sana. Pak, bangun Pak, bangun. Terdengar suara Danan membangunkanku yang tertidur hingga tengah hari. Ini Pak, makan dulu. Ibu nganterin sayur lodeh.
ucap Danan dengan penuh semangat. Aku menoleh pada keris Raga Sukma yang ada di pohon dan melihat keris itu masih menancap di sana. Siapa yang nyuruh kamu makan? Tugasmu belum selesai. Keris itu masih ada di pohon. Lah, Pak, kerisnya udah Danan cabut kok, Pak. Jawabnya dengan percaya diri. Aku kembali menoleh pada pohon itu dan masih terlihat keris Raga Sukma tertancap di sana. Lalu itu apa? Tanyaku pada Danan sambil menunjuk pada keris itu. Danan juga nggak tahu, Pak. Danan benar-benar sudah mencabut keris itu, tapi itu masih ada di sana. Jawabnya dengan polos. Aku merasa bingung dengan jawabannya, tapi raut wajah Danan tidak terlihat sedang berbohong. Danan, coba kamu berdiri. Aku memerintahkan Danan untuk berdiri karena aku penasaran. Aku menempelkan tanganku di punggung Danan, mencoba mencari keberadaan sesuatu yang seharusnya tidak berada di sana. Sayangnya, aku menemukan itu. Wujud gaib keris Raga Sukma sudah merasuk di dalam tubuh Danan. Rupanya ia berhasil mencabut wujud gaib dari keris itu. Aku tidak bisa menahan tawaku atas hasil yang tidak terduga ini. Kenapa, Pak? Sudah, kita makan dulu. Setelah ini kita akan belajar hal yang lebih seru lagi, ya, mengenai keris Raga Sukma. Waktu berjalan semakin cepat hingga membawa kami ke penghujung hari. Perjalanan singkat membawaku dan Danan sampai di rumah. Selama perjalanan, Danan tidak henti-hentinya membicarakan mengenai keris Raga Sukma yang ia pelajari tadi. Sayangnya, saat sampai ke rumah, aku melihat wajah Kirana yang sedikit termenung. Ada apa, Bu? Tumben cemberut. Nggak apa-apa, Pak. Tadi ada warga desa Kandimaya datang. Katanya ada masalah lagi di sana. Ucap Kirana yang seolah tidak ingin menceritakan hal ini. Masalah apa, Bu? Tanyaku berusaha menggali lebih. Jelasnya dia nggak cerita, Pak. Kalau nggak salah, ada beberapa warga yang tiba-tiba tidak sadarkan diri, seolah rohnya nggak ada. Aku mengernyitkan dahiku. Jelas itu sudah masalah yang serius. Pantas saja mereka sampai meminta seseorang mampir ke sini. Bapak pasti mau ke sana, kan? Tanya Kirana lagi, yang sudah mengerti dengan tabiatku. Aku mengangguk. Ibu nggak akan melarang. Tapi kalau ada hal berbahaya, jangan nekat ya, Pak. Aku tersenyum dan berjanji akan mengikuti ucapan istriku itu. Namun sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Kirana, aku izin membawa Danan ke desa Kandimaya, ya. Ucapku yang dibalas dengan wajah kesal Kirana dan wajah bingung Danan. Setelah semalam berdebat cukup panjang dengan Kirana, akhirnya ia mengizinkan Danan untuk ikut denganku. Danan sangat senang mendengar kabar itu. Pagi ini aku dan Danan berangkat ke desa Kandimaya dengan menaiki angkutan umum. Sudah beberapa tahun semenjak aku meninggalkan desa ini, dengan tidak sadarkan diri setelah bertarung dengan Ki Jaruk. Terlihat sebuah motor Vespa terparkir di depan rumah Pak Kepala Kades. Kupikir akhirnya Danan akan tahu bahwa motor Vespa itu bukan milik Bimo. Bapak, itu bukannya motor Pak Le? Tanya Danan dengan polosnya. Aku hanya tersenyum membayangkan ekspresinya saat bertemu dengan Bimo nanti. Namun tiba-tiba dari rumah itu muncul seseorang yang aku kenal. Lah, Mas Bisma, datang juga toh ke sini. Ucap orang itu. Rupanya Bimo sudah datang ke desa Kandimaya terlebih dahulu. Warga menghubunginya dulu karena khawatir dengan penyakitku apabila meminta pertolonganku. Pak Le, nanti ajak Danan muter-muter lagi ya. Siap, Danan, beres. Jawab Bimo dengan percaya diri. Aku tertawa sendiri melihat pertemuan kami. Namun tiba-tiba aku teringat mengenai kabar saat Bimo pergi ke Jawa Timur. Bimo, katanya habis dari Jawa Timur, kamu ngajak anak untuk tinggal sama kamu. Oh, iya, aku belum cerita ya. Ucap Bimo dengan santainya.
Panjul, sini keluar, kenalan sama Pak Demu. Terdengar suara seseorang anak setengah berlari dari lantai rumah kepala desa menghampiri kami. Terlihat seorang anak seumuran Danan yang bergegas mengenakan sandal jepitnya dan merapikan sarung yang sepertinya selalu ia kenakan di bahunya. Titisan. Sambil menikmati kopi hitam buatan warga desa, aku dan Bimo menyaksikan keasikan dua anak kecil yang saling bertukar cerita. Mas Bisma, sepertinya Danan sudah semakin kuat ya? Tanya Bimo yang melihat perubahannya kepada Danan. Aku menggelengkan kepala. Masih jauh dari kata siap. Tapi coba, kamu sadar apa yang paling berubah dari Danan? Bimo menatapku heran dan mengalihkan pandangannya ke Danan. Awalnya ia tidak mengerti, tetapi lambat laun Bimo sepertinya mulai menyadari apa yang ada di dalam Sukma Danan. Keris Raga Sukma. Bimo terlihat cukup kaget mengetahui wujud gaib keris itu ada di Sukma Danan. Mas Bisma sudah mewariskan keris pusaka itu ke Danan di umurnya yang masih kecil ini. Bukan, Bimo. Aku sendiri juga kaget. Keris itu yang memilih Danan. Saat ini aku bukan pemilik pusaka itu. Enggak, Mas. Aku masih belum mengerti. Mas Bisma pasti masih membutuhkan kekuatan keris itu. Sudahlah, Bimo. Sudah, gak usah khawatir. Kalau aku tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada tanpa kekuatan keris itu, berarti aku memang tidak pernah pantas jadi pemiliknya. Lagi pula, kalau bukan sekarang, aku tidak tahu apa aku punya kesempatan untuk mewariskan keris itu padanya. Bimo menghela nafas, seolah mencoba menerima keputusanku. Lah, kamu sendiri, apa rencana mewariskan pusakamu ke anak itu? Siapa namanya? Panjul? Aku balik bertanya sambil menoleh ke arah seorang anak sederhana yang hampir tidak pernah lepas dari sarungnya. Nama aslinya Cahyo. Awalnya aku berpikir begitu. Tapi baru-baru ini aku baru sadar akan ada sesuatu yang membimbing bocah itu untuk mendapat kekuatannya sendiri. Oh, ternyata kamu juga punya kejutan ya. Seandainya terjadi sesuatu, aku titip Danan ya, Bimo. Ucapku sambil menepuk bahunya. Bimo berusaha mencoba menahanku mengucapkan perkataan itu. Namun ia sendiri tahu mengenai kondisiku saat ini. Panjul, Danan, ikut Pak Lek yuk. Ada yang mau Pak Lek tunjukin. Perintah Pak Lek kepada kedua bocah itu. Kali ini Bimo mengajak kami ke rumah seorang warga. Di salah satu kamar di rumah itu, terbujur kaku seorang pemuda tanpa ada gerakan sedikit pun. Bimo mengajak Danan dan Panjul memeriksa keadaan pemuda itu dan memintanya mengambil kesimpulan. Pak Lek, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja tuh, Pak Lek? Tanya Danan dengan polosnya. Ngawur kamu, Danan. Nek kondisine koyo ngene iki yo jelas kesurupan toh. Balas Panjul yang mencoba memberikan jawabannya sendiri. Seketika pukulan dari koran yang digenggam oleh Bimo mendarat ke kepala Panjul. Blak! Kesurupan bahmu. Delok sing bener, kesurupan piye toh? Aku tertawa, sepertinya anak kecil ini memiliki kemiripan dengan Bimo, yang tingkah lakunya seenaknya sendiri. Sekarang kalian sudah tahu. Pak Lek, masnya ini Sukmanya nggak ada. Tanya Danan yang heran. Panjul masih mencoba memperhatikan. Sepertinya dia berbeda dengan Danan yang memiliki kemampuan bawaan sejak lahir. Anak ini membutuhkan bantuan Bimo untuk membuka mata batinnya. Awalnya aku khawatir dengan cara yang Bimo lakukan itu. Tapi aku yakin Bimo memiliki alasannya sendiri. Piye, Jul? Wes ngerti? Panjul pun mengangguk. Jawaban pertama Danan benar. Saat menemukan kejadian seperti ini, lakukan pertolongan medis sebisa mungkin. Ketika ilmu medis tidak bisa membantu, baru kalian menggunakan kemampuan kalian.
jelas Bimo kepada kedua anak itu. Setelah cukup jelas melihat kondisi korban, kami memutuskan menunggu hingga malam. Menurut warga, korban-korban ini mendapat serangan saat matahari mulai terbenam. Kami berempat menunggu di pos ronda yang ada di desa Kandimaya sambil menikmati merahnya langit yang bersanding dengan pemandangan pegunungan yang megah. Sepertinya gak ada yang aneh di kampung ini, Bim. Tanyaku pada Bimo yang masih belum menemukan hal mencurigakan di kampung ini. Iya, Mas. Aku juga sudah beberapa hari, tapi belum dapat petunjuk, Aku sudah loh. Tiba-tiba anak kecil bernama Panjul itu mengatakan hal yang tidak kami duga. Maksudmu piye, Jul? Ojo guyon lo. Ora pale, ora guyon. Sebentar lagi datang. Ucap Panjul dengan tingkah yang sama sekali tidak kami mengerti. Tak lama setelah Panjul bilang seperti itu, tiba-tiba muncul sesuatu dari semak-semak di belakang pos ronda ini. Itu seekor kera. Dia segera melompat ke bahu Panjul dan menyerahkan sesuatu. Aku memperhatikan kera itu. Jelas terlihat kera itu bukan kera biasa. Sebuah kekuatan seperti tersegel di tubuh kera itu. Bimo, maksud kamu ini? Tanyaku memastikan ucapan Bimo mengenai kekuatan bocah ini tadi. Bimo mengangguk dengan senyuman kecilnya. Pak De, ini Kliwon nemuin sesuatu. Panjul menyerahkan pecahan batu kapur yang dibawa oleh makhluk itu. Mas Bisma, batu kapur. Apakah ada hubungannya dengan Bukit Batu tempat Buto Ireng dulu? Satu-satunya cara untuk tahu, kita harus ke sana, Bim. Kami berempat segera pamitan kepada kepala desa dan pergi ke sebuah bukit batu yang tidak jauh dari desa. Di sanalah tempat dulu makhluk bernama Buto Ireng berkuasa sebelum akhirnya aku dan Bimo berhasil mengalahkannya. Tepat saat menjajakan kaki di rimbunan pepohonan di bukit batu, aku sudah merasakan adanya perasaan mengerikan yang mengganggu indraku. Mas Bisma, perasaan ini sama persis seperti saat bertemu Ki Jaruk dulu. Tapi bukannya seharusnya ia sudah mati toh? Aku mengangguk dengan ucapan Bismo. Jika benar yang ada di sini adalah Ki Jaruk, kita tidak boleh melibatkan anak-anak ini, ucapku kepada Bimo. Tetapi sebelum sempat meminta anak-anak untuk kembali, tiba-tiba Danan berlari menuju suatu tempat yang dipenuhi beberapa pohon yang sudah mati. Bapak, itu, mereka di sana, Pak. Aku menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Danan. Benar seperti ucapannya, sekumpulan roh yang diantaranya merupakan roh warga desa Kandimaya, berjalan menuju puncak bukit yang langsung berbatasan dengan langit malam. Kami segera mengikuti mereka dan berhenti pada sebuah pemandangan yang mempesona sekaligus mengerikan. Seseorang mengenakan pakaian dalang yang serba hitam sedang memainkan wayang kulit di bawah terangnya sinar bulan purnama di atas bukit saat itu. Sayangnya, pengiringnya adalah demit yang berbagai wujud dan penonton adalah roh manusia yang terlepas dari raganya. Ki Jaruk, aku berteriak, mencoba memastikan siapa di balik pementasan demit ini. Namun bukannya menjawab. Dalang itu mengibaskan wayang Kurowonya dan sekilas sosok demit muncul dan kembali masuk lagi ke dalam wayang kulit yang ia genggam itu. Sebuah gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh dalang biasa. Sekali lagi, ia melakukan hal serupa. Semua itu terlihat mengagumkan, apalagi dengan terpaan sinar rembulan yang menjadi sumber cahaya pementasan itu. Sudah, cukup hentikan, ucap Bimo mencoba mendekat. Namun sebuah wayang yang tidak pernah kami lihat sebelumnya dilemparkan ke hadapan Bimo. Wayang berbentuk ular berkaki dengan mahkota di kepalanya, menjelma menjadi sosok yang seperti tergambar oleh wayang kulit itu. Ular raksasa dengan 4 kaki. Ular apa itu, Pale? Tanya Cahyo kepada Bimo. Bukan, itu bukan ular, itu naga. Sosoknya persis seperti yang diceritakan di legenda Jawa, teriak Danan. Kami mundur lebih jauh dan dalang itu menghampiri makhluk yang ia panggil dan menatap kami semua. Itu bukan Ki Jaruk.
ia tidak semudah itu. Di hadapan kami berdiri seorang pemuda berambut panjang menggunakan pakaian yang persis digunakan oleh Ki Jaruk. Sayangnya seluruh matanya berwarna hitam, menandakan ia sudah menyerahkan jiwanya kepada setan. Siapa kamu? Tanyaku pada makhluk itu. Makhluk itu melemparkan sebuah wayang Kurawa yang sebagian sudah rusak. Aku dan Bimo mengenal benda itu. Itu adalah milik Ki Jaruk yang sudah rusak saat bertempur dengan kami. Aku anak dari orang yang kalian bunuh, jawabnya dengan wajah yang penuh amarah. Tunggu, anak? Ki Jaruk memiliki anak? Aku tidak habis pikir dengan apa yang ada di depanku saat ini. Bapak, maksud orang itu apa? Tanya Danan padaku. Aku belum mampu menjawab pertanyaan Danan. Sudah Danan, kalau tanya nanti saja. Kalian berdua sebaiknya bersiap menjauh dari sini. Hentikan perbuatanmu dan kembalikan roh-roh ini. Kalau aku tidak mau, apa yang akan mau kalian lakukan? Membunuhku seperti kalian membunuh ayahku dulu. Balas pemuda itu dengan wajah yang penuh dendam. Mendengar perkataannya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, kami tidak siap untuk menghadapi mereka. Dan di satu sisi lagi, tiba-tiba aku bersalah membunuh Ki Jaruk yang berwujud demit itu. Mas Bisma, kita tidak siap. Kita mundur, ucap Bimo. Aku setuju dan segera mundur menjauh dari kerumunan roh itu. Makhluk itu tidak mengikuti kami. Sebaliknya, ia mengembalikan naga Jawa yang ia panggil ke wujud wayang lagi. Aku tidak akan berhenti melakukan pementasan ini hingga seluruh roh warga desa hadir di sini. Ancaman dalang itu mengantar kepergian kami. Kami meninggalkan tempat itu secepat mungkin dan segera kembali ke desa. Permasalahan ini tidak hanya bisa diselesaikan hanya dengan adu kekuatan saja. Sesampainya di desa, terlihat warga sedang berkumpul seolah terjadi sesuatu. Ada apa ini, Ki? Bimo bertanya kepada Ki Darubaya yang ikut berada di antara kerumunan itu. Satu lagi, Bimo. Satu lagi warga desa kehilangan sukmanya, jawab Ki Darubaya. Bimo terlihat kesal dan melampiaskan dengan menendang sebuah batu yang ada di tanah. Bajingan iblis itu. Ki, ada yang harus kita bicarakan. Kami sudah tahu penyebab semua permasalahan ini, ucapku pada Ki Darubaya. Malam itu, di rumah Pak Kepala Desa, kami berempat bersama Ki Darubaya menceritakan mengenai apa yang kami lihat di Bukit Batu. Kami menceritakan mengenai sosok dalang yang mengaku sebagai anak Ki Jaruk yang berniat mengumpulkan sukma warga desa untuk membalas dendam. Pementasan dalangnya memiliki kemampuan untuk menarik roh manusia dari tubuhnya dan membuatnya terikat di Bukit Batu dengan pementasan yang ia lakukan. Bukan ilmunya saja yang mengerikan, Ki, tapi permainan orang itu saat memainkan wayangnya benar-benar indah. Wajar saja roh yang kehilangan kesadarannya itu tertarik di sana. Bila kami menyerang demi dalang itu, roh yang terhipnotis dengan permainannya pasti akan menghalangi kami, seperti saat melawan Ki Jaruk dulu. Ki Daru berpikir sejenak sebelum ingin menyampaikan sesuatu. Keberadaan roh itu yang membuat kalian tidak bisa bertarung dengan makhluk itu. Itu salah satu alasannya, Ki. Tapi sepertinya aku merasa tidak sanggup melawannya setelah menghabisi ayahnya Ki Jaruk. Saya mengerti, Bisma. Seharusnya kalian tidak perlu merasa bersalah. Apalagi yang diucapkan oleh makhluk itu belum tentu bisa dipercaya, ucap Ki Darubaya yang mencoba menenangkan aku. Ya, mungkin saya bisa sedikit membantu kalian. Mendengar ucapan Ki Darubaya, kami menjadi penasaran. Bantuan apa yang ingin diberikan oleh Ki Jaruk? Berkat kalian, kami tahu di mana roh-roh warga desa itu berada.
Sekarang akan kami coba dengan cara kami. Aku masih belum mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Ki Darubaya. Setelahnya Ki Darubaya memerintahkan anggota untuk mempersiapkan pertunjukan di tengah desa. Pak Le, mau ada pementasan wayang? Tanya Danan yang mulai mengerti situasi ini. Sepertinya begitu, Danan. Kamu suka cerita wayang ya? Iya, Pak Le. Semenjak kecil, aku memang sering mengajak Danan menonton pementasan wayang. Walaupun terkadang ia sering tertidur sebelum acara itu selesai. Biasanya besok paginya Danan akan merengek kepadaku meminta untuk diceritakan cerita yang tidak sampai ia saksikan. Kalau kamu suka pementasan wayang, Jul? Aku bertanya pada Panjul. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Aku nggak pernah nonton wayang, Pak De. Satu-satunya pementasan yang pernah ku tonton itu hanya pementasan Lodro. Jawabnya dengan wajah yang terlihat berbeda dan dibalas dengan Bimo yang mengusapkan tangannya kepada Panjul. Sepertinya ia memiliki kenangan buruk tentang itu. Hanya butuh waktu beberapa jam hingga panggung pementasan selesai disiapkan. Ketika gending gamelan itu berbunyi, warga mulai berkumpul menyaksikan penampilan wayang yang dipimpin oleh Ki Darubaya sendiri sebagai dalangnya. Sebuah pementasan lakon Pandawa Kurawa yang diambil dari kitab Mahabharata, dipentaskan dengan meriah. Ki Darubaya menceritakan mulai dari kelahiran Puntadewa, Kurawa, hingga peperangan antara Prabu Setiaji, Raja Lesanpura, melawan Prabu Garbanata, Raja Garbaroji. Pementasan ini berlangsung meriah walaupun warga yang datang tidak tahu maksud dari pementasan ini. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku. Kera milik Panjul mengambil posisi terdepan dan menyaksikan pementasan itu dengan khusyuk. Gimana? Senang nonton wayang? Tanyaku pada Panjul yang menemani keranya menonton di paling depan. Panjul mengangguk dan sepertinya ingin menanyakan sesuatu. Pak De, hutan Wanamarta itu apa, Pak De? Rupanya bocah ini mengikuti cerita ini dengan baik. Di cerita wayang, Wanamarta adalah hutan yang diisi makhluk gaib yang dijaga oleh kelima jin yang akhirnya menitis kelima Pandawa. Memangnya kenapa, Jul? Enggak, Pak De. Itu Kliwon. Katanya dia berasal dari hutan itu. Mendengar ucapannya, aku menatap wajahnya Panjul. Dari wajahnya terlihat bahwa ia tidak sedang bercanda. Namun apakah itu mungkin? Bapak, Ki Darubaya hebat. Danan sampai merinding menontonnya, Pak. Ucap Danan yang terlihat sangat semangat. Benar, penampilan Ki Darubaya kali ini berbeda dari biasanya. Permainan wayang dan caranya menceritakan kisahnya benar-benar membuat kami merasa masuk ke dalam alam itu. Nyanyian sinden yang mengisi jeda setiap perpindahan cerita pun mampu membuat kami terhanyut, tidak mau meninggalkan tempat ini. Ki Darubaya, akan ku ingat nama itu sebagai nama seorang dalang terhebat yang pernah aku kenal. Saat pertunjukan mencapai klimaks, mendadak seseorang keluar dari salah satu rumah warga yang kemarin kami datangi. Dia adalah seorang yang rohnya hilang karena ditarik oleh dalang demit anak yang mengaku sebagai anaknya Ki Jaruk itu. Mas sudah sembuh toh? Ucap seseorang yang sepertinya adalah istri dari orang itu. Beberapa warga mulai menggerumuni orang itu dan menanyakan keadaannya. Tak lama kemudian beberapa warga yang kehilangan sukmanya satu persatu pulih dan mendatangi pementasan Ki Darubaya. Pementasan di atas bukit menarik roh kami. Namun saat pada suara pementasan dari desa ini, rasa ketertarikan kami terhadap pementasan di atas bukit itu menghilang dan ingin menyaksikan pementasan Ki Darubaya. Jelas salah seorang dari mereka. Mendengar cerita orang itu, aku dan Bimo saling berpandang. Rupanya ini adalah duel antara dua dalang yang memperebutkan kesadaran warga desa Kandimaya. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini?
Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.